Ya, part 2 kita mulai ya. Apa itu jiwa? Nafs ya. Bahasa Arabnya jiwa itu nafs atau nafsun ya. Dan sejak kapan jiwa kita itu ada ya. Sudah saya jelaskan di yang pertama, itu ada di Quran surat Al-A'raf ayat 172. Ada yang bertanya apa itu tulang belakang, tulang punggung ya. Sulbi itu seperti apa? Ini dasarnya surat Al-A'raf ayat 172. Nah, kita bedakan lebih dalam jiwa, ruh dan tubuh ya. Tanah mewakili unsur yang terlihat, ruh yang tidak terlihat. Ruh ditiupkan ke dalam tubuh dan jiwa kita, di mana tubuh sebagai sari pati tanah, ruh itu tiupan ilahi, dan nafs atau jiwa atau bahasa lainnya sukma ya, itu adalah saripati air dari sel spermatozoa dan sel telur ya, atau dalam bahasa Al-Qur'annya tadi dari tulang belakang atau tulang punggung ya, sulbinya Adam dan Hawa di surat 7 ayat 172. Nah, jiwa kita selama hidup ini lebih akrab sama ruh atau tubuh. Nah, itu ketika jiwa kita lebih akrab sama ruh, berarti jiwanya tenang, jiwanya lebih mudah bersih, jiwanya lebih mudah sabar. Tapi ketika jiwanya lebih akrab sama tubuh, maka jiwa kita sering gelisah dan kita sering merasa ada masalah kecil kita besar-besarkan ya. Ya, yang mati itu jiwa. Karena ayatnya begitu, surat 29:57 ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Bukan kullu ruhin, bukan ruh yang mati, bukan kullu jasadin, bukan jasad, tapi di sini nafs, jiwa kita. Nah, dalam Quran surat Az-Zumar ayat 42 itu terlihat proses tidur dan mati itu ada bedanya. Allah memegang jiwa, bukan roh ya. Yang dipegang jiwa. Jiwa orang ketika matinya. Dan Allah memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan jiwa lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi, kalau fenomena tidur, jiwanya itu dipegang sama Allah. Yang di kasur tinggal tubuh sama ruh. Jadi jiwanya dipegang oleh Allah, yang di kasur tinggal tubuh sama ruh. Ketika jiwa pergi meninggalkan ruh dan tubuh, jiwa sedang dipegang oleh Allah. Itu yang disebut dengan tidur. Apa bedanya dengan mati? Ini mati. Kalau mati, yang pergi, yang dipegang Allah bukan jiwanya ya, tapi jiwa dan ruhnya pergi. Yang di kasur tinggal tubuhnya. Nah, jiwa dan ruh ini disebut nyawa. Maka orang jiwa dan ruhnya pergi, maka dikatakan nyawanya hilang.